e-banking itu adalah aplikasi atau program pelayanan yang diberikan oleh bank terhadap nasabah. Jadi e-banking ini membantu bank untuk melaksanakan transaksi, ya, untuk melaksanakan tugas bank melaksanakan transaksi terhadap nasabah. Jadi menawarkan nasabah, memberikan pekerjaan itu kepada nasabah untuk memudahkan semua transaksi. E-banking itu bisa dimanfaatkan di mana saja, gitu ya. Bisa dimanfaatkan di mana saja dengan menggunakan laptop atau Android, gitu ya. Jadi kalau saya ingin kalau saya ingin mentransfer uang kuliah anak lewat e-banking, atau mungkin saya ingin mengecek saldo saya, itu bisa lewat e-banking, mentransfer biaya apa saja untuk kedua keluarga kan bisa lewat e-banking. Itu saya kira kalau e-banking, ya. Terus Bapak percaya dengan e-banking itu sendiri? Ya tentu percaya, ya. Nah, e-banking itu kan dibuat itu untuk memudahkan, ya, dan membantu si nasabah. Itu salah satu menarik dari suatu bank untuk memudahkan nasabahnya melakukan transaksi. Ya, saya kira ya. Jadi saya percaya, kecuali ada kejahatan yang terorganisir yang melibatkan orang dalam, bank itu tadi, ya, sehingga bisa membobol atau merugikan si nasabah maupun bank. Seperti itu. Kalau Bapak percaya, Bapak sudah pakai e-banking? Saya tidak menggunakan e-banking. Ya. Saya tidak menggunakan e-banking karena sebenarnya e-banking itu umumnya digunakan untuk pengusaha-pengusaha, ya. Kalau untuk keluarga saya kira belum begitu penting, kecuali memang si keluarga itu menggunakan transaksi bank dalam jumlah yang besar, ya, atau dalam jumlah yang banyak, setiap hari atau setiap bulan, sehingga dia membutuhkan tidak harus ke bank untuk melakukan transaksi. Jadi dia bisa langsung melakukan dengan Android saja, dia mungkin bisa menyelesaikan tugasnya setiap hari. Kalau saya kan hanya membayar listrik itu kan tinggal serahkan ke ibu-ibu, ya, tidak harus melalui e-banking. Karena saya percaya bahwa di dalam e-banking juga mungkin ada cost atau fee yang dibebankan terhadap nasabah, ya. Walaupun itu nasabahnya tidak sadar, tapi itu sebenarnya secara tidak sadar bahwa nasabah itu sebenarnya dibebani untuk membuat e-banking itu, ya. Jadi memang banyak keuntungannya, tidak harus membuat lagi administrasi, ya, tidak harus melakukan transaksi harus ke bank setiap hari. Jadi kalau buat saya belum perlu sampai saat ini, karena saya tidak memiliki bisnis yang membutuhkan transaksi tiap hari. Ya, seperti itu. Terima kasih, Pak. Menurut saya e-banking itu layanan dari bank yang disediakan kepada nasabahnya, baik itu perusahaan maupun perorangan, yang dimana nasabahnya itu bisa melakukan transaksi perdagangan apapun melalui jalur internet ataupun jalur internet yang khusus untuk perbankan. Kalau saya sendiri percaya dengan e-banking karena sebenarnya sistem itu sudah cukup aman dan prosedurnya sendiri rata-rata sudah bagus. Itu rata-rata menggunakan konfirmasi minimal 1 kali, tapi ada beberapa juga bank yang menggunakan konfirmasi 2 kali. Lalu untuk masalah kebobolan yang selama ini ada itu sebenarnya rata-rata merupakan kesalahan dari pengguna sendiri sih, dari para nasabahnya yang kurang berhati-hati, karena selama ini yang kebocoran yang ada itu karena hacker atau cracker itu menggunakan website atau apapun lah yang palsu untuk mengelabui nasabah yang berhati-hati. Saya sendiri menggunakan e-banking karena kebanyakan barang yang mau saya beli itu dijual secara online dan pembayarannya bisa secara online, dan kadang ada beberapa juga yang memberikan diskon bila menggunakan internet banking. Maka dari itu saya memakai internet banking itu.
Steam, lalu juga untuk beli pulsa dan juga bayar tagihan telepon, karena saya pakai yang pasar bayar selama itu, juga untuk transfer ya itu. Jadi, e-banking ialah layanan yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya untuk memudahkan nasabah itu bertransaksi secara online tanpa harus datang ke bank lagi. Transaksi secara online ini bisa saja transfer ke sesama pengguna e-banking atau juga membayar tagihan secara online. Kedua narasumber sama-sama percaya terhadap e-banking, namun salah satu narasumber tidak menggunakan